Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, di zaman modern, kehidupan manusia menjadi semakin mudah. Hidup di era digital, di mana semua keperluan terpenuhi hanya dengan ujung jari. Di dunia maya, terutama media sosial, berbagai informasi dengan mudah kita dapat. Serbuan informasi yang ada kadang membuat kita bingung mana informasi yang benar dan mana yang bohong alias hoax. Bahkan ada informasi yang sifatnya fitnah. Karena salah sedikit saja kita akan tergelincir pada perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana sabda Rasulullah. Sesungguhnya Allah meridhoi 3 hal dan membenci 3 hal bagi kalian. Dia meridhoi kalian untuk menyembahnya dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya, serta berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan tidak berpecah belah. Dia pun membenci 3 hal bagi kalian: menceritakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya, dan membuang-buang harta. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, sebelum kita menyebarkan sebuah informasi, sudah selayaknya kita mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya. Sahabat yang dicintai Allah, terlihat dengan jelas sekali ya, kepadatan rumah menghiasi kota Aman Timur ini. Berbicara tentang kepadatan penduduk, maka akan padat juga berita yang beredar di antara penduduk tersebut. Karena semua orang menyebar berita, semua orang menerima berita, apalagi di era teknologi yang begitu maju, mendukung orang untuk mempercepat tersebarnya berita dalam bentuk apapun. Karena dia berdampak positif, tapi satu sisi juga dia akan memiliki dampak negatif. Begitu juga ketika kita ingin menyebarkan berita, jadi kita harus mampu untuk mencoba memfilter berbagai macam bentuk berita, dan berita yang kita sebarkan itu hendaknya mampu menjadi berita yang bermanfaat, berita yang memberikan kebaikan buat diri kita dan buat orang lain. Terus terang, banyak terjadi kehancuran pada masa dahulu kala karena lisan seseorang. Ternyata ketika kita hidup di akhir zaman ini ada tambahan. Banyak terjadi perpecahan dan permusuhan karena jari seseorang. Kenapa? Karena begitu mudahnya dia gerakkan jempolnya tanpa tanggung jawab, sehingga menyebar berita-berita yang tidak baik. Lalu, apa itu tabayun? Secara bahasa, tabayun adalah mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaan yang sesungguhnya. Lebih ringkasnya, tabayun diartikan sebagai pemahaman atau penjelasan. Sedangkan dari segi istilah, tabayun adalah meneliti dan menyeleksi suatu informasi atau berita secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa hingga sampai jelas benar permasalahannya. Sehingga dalam menyebarkan suatu informasi tentang permasalahan, baik dalam perkara hukum, kebijakan, dan sebagainya, tidak ada pihak yang merasa terzalimi atau tersakiti. Ini yang luar biasanya Islam ya, mengatur segala macam bentuk segi kehidupan yang dialami dan dijalani oleh umatnya. Termasuk bahagian ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan betul dalam surah Al-Hujurat ayat 6 itu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang, wahai orang yang beriman, kalau ada orang datang kepadamu. Di kalimat ini dengan kalimat fasik. Ada orang fasik datang kepadamu, lalu dia membawa sebuah berita, maka jangan buru-buru dipercaya. Fatabayyanu. Maka hendaknya kalian itu cross check, teliti, benar atau tidak berita yang dibawa itu. Kalau seandainya berita yang dibawa itu benar, maka lihat kembali. Kalau saya sebarkan manfaat atau tidak. Kalau tidak memberikan dampak yang baik, maka ya tidak perlu disebarkan. Kalau seandainya kita rasa itu manfaat ketika kita sebarluaskan, maka bismillah, sebarluaskan. Tapi hati-hati ketika ada berita yang kita sendiri tidak yakin kebenarannya, tapi kita merasa, ini bagus nih, karena ini mungkin berita buruk yang membicarakan tentang
orang yang tidak saya sukai, berita buruk yang membicarakan lawan politik saya, berita buruk yang membicarakan tentang tetangga saya dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Ini kita sebarkan, double kita dosanya. Dosa menelaah berita yang belum tentu kebenarannya, dan 2, menyebarluaskannya. Jika Al-Quran telah menuntun kita untuk bertabayun terlebih dahulu ketika mendapat sebuah informasi, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk melakukannya. Namun, apabila kita meninggalkan tabayun, jelas kita telah masuk ke dalam tipu daya iblis. Dalam menjalankan misinya ini, iblis tidak hanya sendirian, dia dibantu oleh setan. Salah satunya adalah setan Masud. Dialah yang disebut sebagai setan hoax. Setan Masud akan menggoda manusia untuk membuat dan menyebarkan berita bohong sekaligus dusta. Setan Masud akan memperalat orang yang hobi menyebarkan kabar yang tidak jelas sebagai perpanjangan lidahnya. Ada sejumlah bahaya dan resiko akibat meninggalkan tabayun. Pertama, kita menuduh orang baik dan bersih dengan dusta. Efek traumatis, kepanikan dan ketakutan juga bisa datang karena berita bohong. Bahkan lebih keji lagi, akibat berita bohong yang kita sebarkan bisa menimbulkan perselisihan, permusuhan, hingga saling menyerang, membunuh, dan membinasakan. Na'udzubillahi min dzalik. Kisah Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, bisa kita petik pelajarannya. Suatu ketika Aisyah dituduh dengan tuduhan palsu oleh Abdullah bin Ubay. Aisyah dituduh melakukan perselingkuhan dengan seorang laki-laki bernama Sufyan bin Mu'attal. Karena gencarnya Abdullah bin Ubay menyebarkan kebohongan itu, beberapa penduduk Madinah yang tanpa tabayun bersemangat menyebarkannya, hingga hampir semua penduduk Madinah terpengaruh dan nyaris mempercayai berita itu. Tuduhan ini membuat Aisyah goncang dan stres, bahkan dirasakan pula oleh Rasulullah SAW. Sahabat yang dicintai Allah, ini pilar-pilar yang masih ada di komplek kota Romawi yang ada di Citadel Amman ini ya. Dan kota ini sekarang tinggal cerita dan reruntuhannya saja yang bisa kita saksikan. Berbicara reruntuhan, kota besar bisa runtuh. Sama sahabat yang dicintai Allah, jangan sepelekan tabayun. Karena sedikit saja masalah yang tidak kita tabayun, lalu kita sebar, itu mampu membuat keruntuhan masyarakat, keruntuhan satu bangsa. Diawali keruntuhan keluarga mungkin, keruntuhan warga yang ada di sekitar, sampai keruntuhan peradaban. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan tentang pentingnya tabayun, maka pasti di sana akan ada manfaat yang luar biasa ketika seseorang itu melakukan tabayun. Begitu juga sebaliknya, akan ada keburukan yang luar biasa ketika seseorang itu meninggalkan tabayun. Mudah-mudahan sahabat yang dicintai Allah, kerugian dari orang meninggalkan tabayun ini tidak hadir dan menghampiri hidup kita. Kerugian akhirat yang membuat kita dosa besar karena kita sudah menggibah, kita sudah memfitnah, kita menyebarkan berita buruk. Setiap keburukan yang hadir kita akan dapat. Dan keburukan yang kedua, kita tidak menjadi penyebab hancurnya sebuah bangsa. Mudah-mudahan dengan terhindarnya keburukan yang mungkin menghampiri kehidupan kita, terhindar pula keburukan yang akan menghampiri kita nanti di akhirat dengan satu kata. Apa dia? Bertabayunlah.